Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas praktikum keempat basis data ya. Pembahasan kali ini adalah tentang tipe data pada basis data MySQL ya. Tujuan instruksional: setelah selesai praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai jenis tipe data yang tersedia dalam database MySQL. Kemudian mampu memahami penggunaan tipe berdasarkan jenis dan keperluan data gitu. Kemudian membuat tabel dengan tipe data yang sesuai, melakukan pengisian data pada tabel dan menampilkan hasilnya. Kemudian dasar teori: tipe data adalah format data yang digunakan untuk menyimpan nilai di dalam kolom pada tabel atau pada database gitu ya. Memiliki beberapa kelompok ya tipe data ini. Yang utama yaitu golongan yang termasuk ke dalam tipe data numerik, kemudian dalam tipe data string, dan date atau tanggal gitu ya. Yang pertama, tipe data numerik. Tipe data numerik ini lumayan banyak ya. Yang ditampilkan di sini pun masih kurang banyak ya, cuma yang sering dipakai istilahnya jadi ditampilkan di sini. Ini ada tiny int untuk bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu maksudnya bilangan yang tidak menggunakan koma gitu ya. Ini rentangnya itu dari -128 sampai +127 absolutnya. Untuk yang unsigned itu dari 0 hingga 255 ya. Misalnya ada informasi atau kolom yang pengisian datanya itu maksimal 255. Untuk yang unsigned kita bisa menggunakan tipe data ini ya. Alokasi byte yang diperlukan itu ada 1 ya, 1 byte ya. Kemudian ada small int. Ini sampai 65.535 ya untuk yang unsigned. Sedangkan untuk yang signed mulai dari -32.768 sampai +32.767 ya. Kemudian ada integer, back integer, float, double sampai dengan desimal ya. Kemudian untuk tipe data string, di sini ada char, ini panjangnya tetap ya. Kemudian ada varchar, ini panjangnya variabel. Nah, biasanya kita menggunakan varchar ini ya. Misalnya varchar 100 untuk kolom nama, berarti untuk pengisian kolom nama itu bisa diisi dengan 1 karakter sampai dengan 100 karakter. Tapi kalau menggunakan char yang ini, itu panjangnya tetap ya. Misalnya kita deklarasikan 10, jadi data yang masuk itu wajib diisi dengan 10 karakter. Kemudian ada tipe data teks untuk menyimpan teks yang panjang ya. Kemudian ada lagi yang namanya block ya, ini menyimpan data biner ya. Kemudian tipe data tanggal dan waktu ya. Di sini ada date time, timestamp, time, dan year ya, untuk menyimpan tahun. Bisa dibaca untuk formatnya gitu ya. Kemudian di sini ada ya format penyimpanan tipe tanggal ini ya. Ini yang sering kita gunakan. Jadi formatnya itu untuk tahun dulu ya, tahun,
ada 4 angka, misalnya 2025 untuk tahunnya ya. Kemudian ini adalah bulan, angka bulan ya, misalnya April berarti 04 gitu. Dan DD adalah tanggal misalnya tanggal 6 berarti 06 ya. 20250406 misalnya, itu untuk menyimpan data 6 April 2025. Kemudian ada di time, ada tambahan jamnya ya, jam, menit, dan detik ya, timestamp. Kemudian ada khusus untuk menyimpan waktu ya, kemudian tahun. Alat dan kelengkapan hampir sama dengan praktikum yang sebelumnya. Kemudian pelaksanaan, kita buka dulu PHP My Admin-nya ya. Kita cek apakah sudah jalan atau belum. Kalau lama biasanya belum jalan ya, kita jalankan dulu. Nah ini kan error. Nah ini bisa kita buat otomatis jalan ya ketika komputer itu habis dinyalakan ulang baru ya, baru boot atau baru restart gitu ya. Kita bisa menjadikan nih service. Caranya adalah, jadi kita klik kan as administrator, yes. Kemudian di sini ya, service ini kita aktifkan ini ya, ini juga. Nah jadi ketika komputer ini baru di restart atau baru dinyalakan, dia akan otomatis menyalakan service Apache dan MySQL. Kita start dulu. Ini sudah jalan ya. Dan kita buka localhost PHP My Admin. Ini sudah jalan ya. Kemudian kita baca lagi. Sudah jalan ya. Kemudian membuat tabel dengan berbagai tipe data. Sebelum membuat tabel, kita buat dulu database-nya ya untuk praktikum yang keempat ini. Nama database-nya adalah praktikum 4, nama mahasiswa underscore db gitu ya. Kemudian kita buat tabel pasien. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ya. Seperti biasa, kita buat primary key dulu dengan nama ID integer 11. Kemudian di sini adalah sebagai primary key. Kemudian auto increment. Kemudian nama, varchar panjangnya 100. Kemudian umur ini kita pakai ini ya, pakai tiny. Kemudian tinggi badan kita menggunakan desimal. Misalnya kita batasi ya, jumlah karakternya itu, jumlah digitnya 5 dengan
2 angka di belakang koma gitu ya. Jadi totalnya ada 5 digit dengan 2 angka di belakang koma dan 3 angka ya di depan koma. Kemudian selanjutnya adalah tanggal lahir. Kita pilih date ya. Oke, sudah selesai. Kita tekan tombol save. Nah, ini adalah strukturnya ya. Kemudian mengisi data. Kita isi data ini ya. Di bagian insert kita isi dengan data yang ini aja. Kemudian umur 20, tinggi badan misalnya ini, kemudian tanggal lahir 15 Agustus 2023 misalnya. Misalnya ini kita tambahkan 1 angka lagi, kita coba ya, mana error atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada error ya. Artinya data untuk tinggi badan tidak sesuai dengan yang didefinisikan. Oke, kita ulang lagi. Tinggi badannya harusnya ini ya. Tanggal lahirnya, kemudian namanya, kemudian umurnya adalah 20 misalnya. Go. Nah, ini sudah sukses ya. Mari kita insert lagi. Yang kedua, umurnya 21, tinggi badannya, tanggal lahirnya 20 Mei 2002. Go. Kemudian kita lihat datanya, browse. Ini datanya sudah ya. Oh, yang tadi kesimpan ya, yang tadi ya. Cuma angkanya itu dianggap tidak valid ya, cuma tetap kesimpan. Nggak apa-apa, kita delete aja salah satu ya. Jadi ada 2, ID 1 dan 3. Kemudian kita tampilkan data ya. Kita sekarang coba menggunakan perintah SQL ya. Ke tab atau ke menu SQL, kemudian ketikkan script SQL-nya ya. Select ini untuk menampilkan data. Select bintang from tabel pasien gitu ya. Titik koma. Bisa menggunakan tombol Ctrl Enter untuk menjalankan, bisa juga dengan tombol Go nih ya, Ctrl Enter. Nah, dia akan menampilkan semua isi data dari tabel pasien ya, dan juga semua kolom. Kalau kita mau menampilkan kolom nama saja, berarti kan di sini kita tinggal nama dan umur gitu kan. Ctrl Enter. Nah, ini cuma 2 kolom yang akan ditampilkan ya. Select bintang from pasien. Nah, jadi menampilkan data sudah jalan ya query-nya. Kemudian PHPMyAdmin akan menampilkan hasil dari tabel pasien. Jadi menampilkan semua data dan semua kolomnya. Kemudian mengubah data pada tabel. Nah, kita sekarang belajar ya menggunakan perintah SQL ya. Untuk mengubah data kita gunakan perintah update ya. Update. Kemudian tabel apa yang akan diupdate. Kemudian kita set kolom apa yang akan dirubah, tinggi badan misalnya kan. Tinggi badan misalnya 165.50.
Nah, kalau perintah ini dijalankan, maka semua data yang ada di tabel pasien dia akan berubah. Tinggi badannya sama ya, jadi 165.50. Misalnya datanya ada 10, maka semua akan berubah. Makanya di sini harus kita tambahkan syarat nih. Syaratnya where ID sama dengan, karena ID 2 tadi ini sudah kita hapus ya, maka ID-nya kita rubah menjadi 1 aja. Maka yang akan berubah adalah data daripada Budi Santoso nih ya. Oke, kita go. Ini kan tidak ada error ya. Kemudian kita tampilkan datanya apakah tinggi badan untuk pasien atas nama Budi Santoso ini sudah berubah menjadi 165.50. Kita browse. Nah, sini ya, sudah berubah ya. Karena yang kita berubah syaratnya tadi adalah ID-nya sama dengan 1. Beda halnya ketika kita memberikan kriteria yang akan dirubah adalah ID 3 misalnya kan. Kita coba ya, SQL, kita jalankan lagi update, kolomnya apa, kemudian kolom yang dirubah tinggi badan misalnya menjadi 180,85 misalnya kan. Where tadi ID untuk pasien atas nama Ani tadi kan itu 3 ya. Ctrl enter. Nah, kita browse lagi apakah sudah berubah jadi 180,85. Oke. Nah, sudah berubah ya. Berarti perintah ini sudah oke, kita jalankan. Kemudian kita akan belajar menghapus data ya, menghapus data menggunakan perintah SQL. Tadi kan kita menggunakan ini ya, tombol ini ya. Sekarang kita coba menghapus data dengan ID 3 nih ya, akan kita hapus cuma menggunakan perintah SQL gitu ya. Untuk menghapus data kita gunakan perintah SQL delete ya, delete, kemudian from, kemudian nama tabelnya adalah pasien. Kalau perintah ini kita jalankan, nah semua data yang ada di tabel pasien itu akan hilang ya. Kita kasih kriteria yang dihapus itu adalah yang ID sama dengan 3 misalnya kan. Kalau di sini ID-nya 1 gitu ya. Oke, kita jalankan aja. Dan kita browse. Nah, sudah hilang ya. Nah, itu sudah selesai pelaksanaan praktikumnya, tinggal mengisi lembar kerja praktikum ya. Buat tabel pasien yang sesuai yang diinstruksikan tadi ya, kemudian masukkan minimal 2 data. Kemudian ubah tinggi badan pada salah satu rekod atau pada salah satu baris ya. Hapus salah satu rekod, kemudian lampirkan screenshot hasil pembuatan tabel, pengisian data dan hasil query ya. Nah, jadi di sini kita screenshot dulu ya. Pembuatan tabel itu ada di bagian struktur sini bisa. Di sini ada tabelnya ya. Untuk screenshotnya pastikan nama databasenya kelihatan ya. Kita paste di sini. Kemudian nilainya 20, pengisian data. Pengisian data itu di browse ya. Browse, kemudian ini kan nama database-nya terlihat. Ini ya. Datanya kelihatan ya. Kemudian screenshot hasil update data. Nah, jadi update data ini kan yang ditampilkan di sini adalah tinggi badannya 165 ya. Nah, jadi sebelum melakukan screenshot update data ini, nah kita jalankan dulu update-nya sini ya. Kita mau ngupdate yang ID 1 nih ya. Misalnya kita update ya.
update pasien, set tinggi badannya itu sama dengan misalnya 180,96, where ID sama dengan 1. Bentar. Nah, baru kita browse ya. Ini kan sudah berubah nih. Nah, ini kan jadi 180, baru kita screenshot. Screenshot ya. Nah, di sini kita screenshot. Nah, kemudian untuk delete data, kita screenshotnya seperti ini ya. SQL dulu. Datanya kan tinggal satu ya, jadi tampilan ini yang kita screenshot ya, bahwa sukses untuk mendelete data ya. Delete from pasien where ID sama dengan 1 gitu ya. Ketik koma, Ctrl Enter atau Go. Oke. Nah, ini kan satu row deleted. Nah, ini bisa di screenshot ya. Ini kan menyatakan bahwa data itu memang berhasil di screenshot ya. Ini bisa di screenshot. Jadi kelihatan query-nya ini, kemudian kelihatan nama database-nya dan nama tabelnya gitu ya. Tinggal di screenshot ini ya. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk screenshot sudah selesai. Tinggal ngisi kesimpulan aja ya. Ini mahasiswa mengisi perbedaan varchar dan char apa gitu. Kapan tipe data float lebih cocok digunakan dibandingkan desimal, dijawab gitu ya. Apa perbedaan antara tipe data date dan date time? Nah, silahkan dijawab. Nah, untuk penilaian, membuat tabel gitu ya, ada 20 nilai, ngisi data 20, mengubah data 20, menghapus data 20, kesimpulan ada 20. Untuk kesimpulan tadi dibagi menjadi 3 ya. Perbedaan varchar dan char ini ada 10 nilainya. Untuk yang float dan desimal 5. Kemudian perbedaan tipe data date and date time ada 5. Totalnya ada 100. Oke, sampai di sini dulu ya untuk praktikum keempat. Nah, sampai jumpa lagi di praktikum kelima. Mungkin ini aja dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.